Anda menyaksikan live update bersama saya, Saradita. Polda Jawa Tengah melakukan ekshumasi makam GRO, siswa SMK Negeri 4 Semarang yang tewas ditembak polisi pada Jumat siang. Makam tersebut berada di TPU Bangunrejo, Desa Saradan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Polisi membongkar makam GRO untuk kepentingan autopsi di tengah proses hukum yang sedang berlangsung. Tanpa garis polisi mengelilingi makam GRO. Terlihat pula ayah korban beserta kakeknya, Saiman, turut menghadiri proses ekshumasi. Doa bersama dilakukan sebelum dimulainya ekshumasi oleh kepolisian serta petugas kesehatan. Saiman mewakili keluarga, setuju dan ikhlas makam GRO dibongkar untuk mengetahui penyebab kematian cucunya. Dia tidak tahu kalau cucunya meninggal dunia akibat tertembak. Penyebab kematian cucunya tersebut diketahui saat hendak dilakukan proses ekshumasi setelah mendapatkan informasi yang beredar di masyarakat. Dia juga tidak diberitahu oleh pihak berwenang penyebab kematian cucunya saat jenazah korban dibawa ke rumah duka di Kabupaten Sragen untuk dimakamkan. Di sisi lain, dia juga tidak tahu apakah ada luka-luka pada jenazah cucunya. Sebab keluarga hanya diperbolehkan untuk membuka bagian wajah jenazah GRO. Kenapa Mbak? Demi keadilan, Mbak. Keadilannya gimana Mbak? Ya, prosesnya berjalan dengan lancar. Kalau dibongkar itu kagem nopo to Mbak? Dan ada apa sekarang ini pun melalui hari ini kan meninggal dengan apa? Jadi barang buktinya nopo ditembak itu ya? Nah, kalau ditembak saya belum tahu karena saya belum tahu. Baru mau diperiksa ini baru tahu saya karena kan saya di sini. Hanya yang tahu kan ya di Semarang. Kemarin pas pemakaman tidak boleh dibuka nopo Ini kan ya, buka namung raine tak Pak, kepengin roh bener putu kula napa mboten. terus ya Pak. Iya. Sampun ditata rapi, Pak. Sampun dipotong sampai ini kados yang situ ini. Berarti belum lihat daerah perutan ya, Mbak? Belum, hanya muka aja. Tapi ada informasi, angsal informasi enten luka mboten? Dereng ngetes, masalahnya kan namun lihat begini muka Pak. Jadi ini dibongkar untuk memastikan lukanya di mana, Iya, penyebabnya apa gitu. ya gitu. Keluarga sama ikhlas nih dibongkar makamnya ini, Pak. Ikhlas Pak. Saat pun dikabari pun meninggalnya karena apa gitu keluarga di Sragen? Pastinya ya katanya beda, katanya ya saya sendiri kan nggak tahu dikasih tahunya. Dengan mula kita kan nggak enak, matinya bener dibeda itu masalah apa gitu. Kita ingin tahu apa katanya nanti kan bukan. Saya kan baru hanya lihat mukanya aja. Kalau sosok Mas ini berapa? Pendiam, nggak anak nakal, nggak Penurut gitu ya, Pak. nurut lagi. Selesai anak kalau nggak diajak ngomong nggak pernah ngomong. Ini dari berapa bersaudara, Pak? Cukup berapa? Itu anaknya Adi itu hanya dua. Hanya dua itu barep. Mungkin nomor kali. Sama kali. Iya, tapi kan itu sambung, bapak sambung. Oh. Terakhir pulang ke Sragen kapan? Ya itu pas lebaran itu loh, Pak. Lebaran. Iya, lebaran. Kalau kesini kan paling lebaran atau pas itu. Keluarga GRO tidak terima korban disebut anggota gangster oleh polisi. GRO merupakan pelajar SMK Negeri 4 Semarang yang tewas ditembak polisi pada Minggu 24 November lalu. Bibi GRO, Diah Pitasari mengatakan keluarga kaget lantaran keponakannya disebut seorang gangster. Dia juga menceritakan awalnya pihak keluarga sudah ikhlas menerima kematian GRO, karena bagaimanapun GRO sudah meninggal dunia. Pihak keluarga sempat tidak ingin memperpanjang masalah ini. Namun, pihaknya juga tidak terima dengan berita yang beredar yang justru menyudutkan korban. Karena itulah dia mendorong ayah GRO untuk mencari tahu secara pasti penyebab kematian GRO tersebut.
Dengan proses ekshumasi inilah, pihak keluarga berharap bisa mengembalikan nama baik GRO. Diketahui proses ekshumasi dilakukan oleh Polda Jawa Tengah beserta pihak kesehatan yang membongkar makam korban di Kabupaten Sragen pada Jumat 29 November 2024. Proses ekshumasi itu juga turut disaksikan oleh pihak keluarga korban, yaitu ayah korban beserta kakek korban. Dengan adanya ekshumasi ini, mereka berharap bahwa ada titik terang terkait dengan penyebab kematian GRO dan juga untuk mengembalikan nama baik korban. Sono. Joko sing bagian elek. Almarhum bagus kama ahli kubur. Amin. Minal muslimat. Amin. Wal mukminah wal mukminat. Amin. Irfa'ahumul darajat. Wa kafir. Sementara itu, pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman, mengaku teleponnya tidak diangkat oleh Kapolrestabes Semarang, Kombes Irwan Anwar, setelah peristiwa polisi menembak siswa SMK di Semarang, Jawa Tengah mencuat. Habibur Rahman sependapat bahwa kinerja Kapolrestabes Semarang harus mendapatkan evaluasi khusus. Hal tersebut dikatakan Habibur Rahman saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Jumat 29 November. Dia pun menyebut setelah peristiwa siswa SMK berinisial GRO ditembak polisi, Kapolrestabes Semarang tersebut sulit untuk dihubungi. Bahkan telepon Habibur Rahman pun tidak diangkat. Komisi 3 DPR RI pun memberikan perhatian khusus terhadap peristiwa yang menjadi sorotan publik ini. Pasalnya kejadian tersebut bisa merusak citra Polri secara keseluruhan. Selain itu, masyarakat juga meminta agar Komisi 3 DPR memberi atensi khusus terhadap peristiwa penembakan itu. Oleh sebab itu, Komisi 3 DPR RI akan memanggil Kombes Irwan Anwar pada Selasa 3 Desember pekan depan. Diketahui siswa SMK berinisial GRO tewas ditembak oleh oknum polisi dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, yaitu Aibda Robik Zainuddin atau Aibda RZ. Penembakan tersebut terjadi di Jalan Candi Penataran Raya, Kecamatan Ngalian, Semarang pada Minggu 24 November. Saat ini Aibda RZ terjerat etik dan pidana dalam kasus penembakan yang menewaskan GRO. Jerat pidana terhadap Aibda RZ kini sedang diselidiki kepolisian setelah keluarga almarhum GRO melaporkan Aibda Robik atas kasus pembunuhan dan penganiayaan ke Polda Jateng pada Selasa 26 November lalu. Aibda RZ juga telah ditahan di ruang tahanan Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan. Polri di sana menjamin ya tidak terjadinya kecurangan ya dalam proses rekapitulasi yang berjenjang tersebut. Lalu yang terakhir yang perlu kami sampaikan juga, kami mendapat desakan dari masyarakat untuk menyampaikan kejadian walaupun tidak terkait dengan pemilu, tetapi perlu menjadi catatan, yaitu penembakan terhadap pelajar sehari menjelang hari H di Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Ya, banyak sekali masyarakat yang mengatakan bahwa Kapolresnya perlu mendapatkan evaluasi khusus. Kami sependapat juga ya, karena Kapolresnya ini setelah kejadian saya telepon saja nggak angkat telepon. Bagaimana mungkin kita sebagai pengawas ya, resmi langsung kita ingin mendapatkan informasi dari Kapolresnya tidak diindahkan oleh si Kapolres ini. Padahal peristiwanya sangat luar biasa. Saya dengar
memang ada 1 orang meninggal, ya, 3 orang terluka. Lalu dengan seenaknya diklaim sebagai gangster. Gangster seperti apa, gitu kan? Nah, kami akan memanggil khusus di Kapolres ini pada kesempatan yang secepat-cepatnya. Kenapa ini perlu kami angkat kejadian yang di Semarang ini, ya? Karena ini bisa mempengaruhi citra Polri secara keseluruhan. Seolah-olah ya Polri tidak bisa menjaga situasi kondusif, padahal kejadiannya yaitu di Semarang. Jadi ini nggak ada kami perlu sampaikan, ya, agar ya peristiwa ini tidak menodai citra Polri, karena Pak Kapolri, Pak Sigit itu sudah luar biasa kerjanya. Saya sampaikan tadi secara keseluruhan, kalau mau dikasih nilai dari 1 sampai 10, saya berani kasih nilai 9. Ya, kenapa? Ini nggak ada isu-isu apa lagi. Beda dengan waktu pemilu kemarin kan, ya, banyak sekali dari masyarakat sipil dan lain sebagainya. Ini nggak ada. Tapi kejadian di Semarang ini benar-benar memprihatinkan, dan ini kinerja Kapolresnya ini perlu dievaluasi seperti apa, ya. Jangan sampai nilai setitik merusak susu sebelanga, itu peribahasanya, ya. Apalagi Kapolresnya ini susah sekali berkomunikasi. Mungkin ada tambahan dari Pak Rano, Alfat? Ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.